Megang bendera sudah foto Doni dan foto Don. Oh enggak lah. Pegangin Pak. Pegangin benderanya Pak. Kalau lagi video Pak, Pak. Ambil Pak benderanya Pak. Ambil. Wait. Hei, ke sini. Sip, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi di channel saya Jejen Mulyana Tea, channel yang akan selalu konsisten membahas dan memberikan tips seputar pola rawatan murai batu yang apa adanya berdasarkan pengalaman, khususnya untuk para pemula. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membagikan tips atau membagikan pengalaman, yaitu tentang cara pola rawatan murai batu kejora ya, dari rawatan harian menuju lomba maupun sesudah lomba ya Sobat Kicomania. Nah, pada intinya untuk perawatan murai batu kejora ini sendiri, satu murai batu yang tidak doyan ulat Hongkong, apalagi kroto ya, hanya mengandalkan ekstra puding jangkrik kesehariannya, full jangkrik ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, jadi saya akan menjelaskan dulu sedikit ya, agar tidak salah tanggap atau gagal paham ya. Jadi begini, saya akan memberikan sesuatu ilmu ataupun pengalaman dengan berdasarkan apa yang saya jalanin, apa yang saya terapkan, dan apa yang saya tahu lalu saya buktiin ya, lalu saya uji coba. Nah, baru akan saya sampaikan dan saya akan bagikan ya. Karena yang saya tahu sekecil apapun itu ilmunya, jika baik, benar ya, maka sampaikanlah, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di sini akan saya bagikan ya. Tapi ingat, apa yang saya berikan dalam video ini, apa yang saya sampaikan ya, belum tentu cocok, belum tentu sama ya. Dengan pola rawatan yang sama, ekstra puding yang sama ya, berbeda tangannya, berbeda orangnya, pasti berbeda ya hasilnya. Jadi intinya tinggal dipelajarin aja ya. Tinggal itu bagaimana kalian aja mencobanya ya, tinggal simak aja, lalu coba buktiin, pelajarin, dan sabar ya. Intinya belum tentu sama ya, karakternya juga berbeda-beda, pola rawatannya berbeda-beda. Jadi begini, untuk pola rawatan murai batu kejora, itu kan begitu saya dapat 2 hari langsung mabung. Nah, setelah mabung burung ini kan nggak doyan ulat Hongkong, nggak doyan kroto, saya hanya memakai jangkrik hariannya ya, full jangkrik, tapi tetap makan pur. Saya mengasihnya hariannya ini, mengasih ekstra puding jangkriknya itu pagi-pagi saya embunkan ya. Ingat, pagi-pagi saya embunkan, jam 5 saya kasih jangkrik sebanyak 3 ekor. Lalu jam 7 saya kasih lagi jangkrik sebanyak 4 ekor, jadi totalnya 7. Lanjut saya jemur ya. Saya jemur sampai jam 10. Kenapa sampai jam 10? Karena tujuannya untuk menaikkan birahi maupun emosi burung ini sendiri ya. Karena tidak doyan ulat Hongkong ataupun kroto dan segala macam, hanya ekstra pudingnya jangkrik ya. Setelah jam 10 saya angkat, saya angin-anginkan ya. Saya kasih jangkrik lagi sebanyak 7 ekor. Saya masukin ke dalam umbaran. Setelah masukin ke dalam umbaran, sediakan air, sediakan bak mandinya ya, sediakan purnya. Lalu saya biarkan sampai azan zuhur. Setelah azan zuhur, saya angkat ke sangkar harian ya, ke kandang bulat.
Lalu saya kerodong, masukkan ke dalam rumah burung biar istirahat ya. Di umbaran dibiarkan saja, tidak dikejar-kejar ataupun disepit ya. Nanti ketika jam setengah 4 atau jam 3 lewat ya, baru saya buka lagi kerodong, saya masukkan lagi ke dalam umbaran ya. Kasih lagi jangkrik sebanyak 7 ekor, jadi totalnya 21 hariannya. Biarkan di dalam umbaran, mau mandi dia mandi, mau tidak ya dia tidak, biarkan naluri dia sendiri tanpa ada paksaan. Untuk hariannya seperti itu aja, hanya full jangkrik tanpa ekstra puding lain. Ingat ya, pakai purnya juga pur standar, non pur protein tinggi. Nah, apakah dengan ekstra puding jangkrik tinggi ini burung tidak takut birahi, OB segala macam? Di sini saya perjelas. Setahu dan sepengalaman saya, untuk jangkrik ini sendiri fungsinya hanya untuk tenaga ya, untuk tenaga dan power ya. Kecuali kita campur adukan dengan pur protein tinggi, hariannya memakai ulat hongkong banyak, dengan keroto jor-joran, pasti burung itu akan birahi ya. Yang saya tahu dan saya sampai detik ini belum namanya, alhamdulillah, ngalamin yang namanya burung OB atau birahi ya. Nah, lalu untuk penjemurannya itu sendiri, awal-awalnya sama, burung itu sendiri takut ya. Begitu kena matahari berapa menit aja gelabakan, kayak ketakutan, kepanasan. Tapi kalau memang sudah terbiasa, tidak ya. Makanya bertahap dari 15 menit, 30 menit ya, setengah jam sampai 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam sampai 3 jam. Nanti bakal terbiasa burung itu sendiri ya. Itu tergantung karakter burungnya sendiri ya. Karena burungnya ini yang kejora ini burung yang tipenya tipe dingin ya. Maksudnya tipe dingin ini susah mencari gacornya, susah meresponnya, susah mencari emosinya. Sedangkan murai batu yang doyan ulat hongkong, otomatis kan untuk mendongkrak emosinya mudah ya, tinggal diperbanyak ulat hongkong. Nah, di murai batu kejora ini sendiri tidak doyan ulat hongkong, makanya susah mencari emosinya ya. Makanya saya melakukan penjemurannya agak lama dan diselingin 1 minggu 3 kali itu dijemur kerodong selama setengah jam ya Sobat Wicomania. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Di awal-awal murai batu kejora ini sama, nggak jalan sama sekali ya, hanya bunyi 2-3 kali, lompat-lompat, bahkan nggak jalan sama sekali ya. Mungkin yang kalian lihat ini sekarang aja, burung ini setiap saya gantangkan stabil masuk, apalagi yang bisa melihat saya di Facebook yang berteman ya, itu mungkin saya update terus. Itu kenapa? Karena dilihatnya kondisinya burungnya sudah enak, sudah jalan. Kok bisa sekarang jalan stabil? Nah, itu kan inti kuncinya sabar ya, konsisten. Cepat atau lambat pasti akan jalan burung itu sendiri. Yang terpenting kita jeli dan bisa tahu ya karakter burung itu sendiri. Saya menggunakan jangkrik ini full tanpa ulat hongkong aja, alhamdulillah setiap saya gantang terhindar dari jong, selalu masuk burung ini ya, walaupun tidak di angka 1 terus. Nah, untuk persiapan lombanya bagaimana? Saya rawatan harian itu full sama dijemur ya, diembun biasa, dimasukin ke kandang umbaran. Tapi untuk hari H saya full kerodong ya. Ingat, hari H saya full kerodong, biarkan di dalam rumah dengan masteran, tidak dibuka kerodong. Hanya saja saya memberikan ekstra pudingnya itu di jam 7 10 ekor ya. Ingat, 10 ekor. Jam 11 saya kasih lagi 10 ekor ya. Lalu berangkat ke gantangan jam 1 lewat. Setelah sampai gantangan saya tidak buka kerodong, saya tidak, hanya dibuka resleting aja. Ngecek kondisi burungnya, ngecek air, ngecek tangkringan, sudah aman. Saya kasih jangkrik lagi sebanyak 2 ekor ya. Jadi totalnya 22 ya. Lanjut saya nunggu gantang. Nah, untuk misalkan ada yang penasaran bagaimana di gantangan, nah ini ada sedikit contohnya ya, saya hanya memberikan sedikit contohnya. Burungnya anti jeruji tapi aktif ngecun main ekor ya, burung enak intinya mah. Ini sebagai contoh. Apa saya udah ke bawah begitu, burung gitu udah full. Halo. Dan.
durasinya. Cep. Main di atas terus. Kalau tangkringan ke sono ngadep kiri juring lebih enak. Halo. Alah. Siul Pak, siul. Oh iyalah. Pegangin Pak. Pegangin benderanya Pak. Kalau lagi video Pak, Pak. Ambil Pak benderanya Pak. Ambil. Wait. Hei, ke sini. Sip, oke. Nah, itu contoh murai batu kejora ya untuk kerja di gantangannya. Lanjut untuk season kedua bagaimana untuk settingannya? Nah, untuk season kedua seperti biasa saya memberikan jangkriknya lagi sebanyak berapa? 6 ekor ya ataupun 5. Jadi totalnya hitungannya 7. Saya biasanya memberikan 5 lah. Jadi 7 karena yang tadi kan saya kasih 2 gitu. Lanjut saya gantang lagi. Nih, ada lagi contohnya sesi kedua. Nah, itu contohnya alhamdulillah bisa finish 1 dan 2 ya. Nah, burung ini tidak memakai ulat hongkong, tidak memakai kroto ya, tidak memakai segala macam. Hanya dulu di awal-awal aja saya memakai kelabang karena untuk pancingan emosi dia sendiri ya. Itu doang ya. Untuk kesininya normal, saya tidak memberikan ekstra puding lain selain jangkrik. Nah, rawatan untuk pulang lomba, setelah lomba sampai ke rumah, saya ganti airnya dengan air larutan. Saya kasih jangkrik lagi sebanyak 10 ekor. Kenapa banyak? Supaya kondisi birahinya tidak naik turun ya. Supaya burung ini tetap on, tetap birahi, tetap mempunyai tenaga. Biarpun mau besok atau jeda sehari digantang lagi, burung ini tidak turun birahinya ya, emosinya, tapi tetap stabil. Itu tujuan saya ya. Nah, ini pola rawatannya udah saya bagikan di video ini. Tinggal kalian bagaimana aja cara menyimaknya atau cara mempraktekannya ya. Silahkan itu mah dicoba-coba, ditimbang-timbang dulu, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan belum tentu sama, belum tentu pas, belum tentu benar dan akurat ya. Minimal saya sudah membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajarin, apa yang saya terapkan keseharian maupun ke lomba ya. Tapi maaf, saya mah cuman kelas akar rumput ya, kelas pinggiran, kelas latberan ya. Prestasi pun prestasi pinggiran. Ya maaf sebelumnya saya untuk tiket-tiket besar, lomba-lomba gede, siapa sih yang nggak mau, siapa sih yang nggak pingin ya kan. Cuman saya mah nggak kuat ya untuk beli-beli tiket seperti itu. Jujur aja saya mah nggak kuat. Saya mah bukan bos ya. Jadi saya syukurin aja kalau memang segenggaman ini bisa membuat kenyang, kenapa harus lebih ya. Kalau memang yang kecil aja susah, kenapa harus ngejar yang besar ya. Kalau yang dekat juga susah digapai, susah diraih, kenapa harus mencari yang jauh. Kalau emang yang dekat aja bisa kita nikmatin, kita syukurin ya, kita jalanin ya. Itu aja kalau menurut saya. Karena lomba ini satu hiburan, kedua juga melatih ya. Intinya seperti itu aja kalau bagi saya pribadi ya. Bukan tujuan untuk gengsi-gengsian ataupun mencari nama. Ini dari versi saya. Saya hanya melihat kurang dan lebihnya burung itu sendiri ya. Bisa nampil enak aja udah syukur alhamdulillah ya. Intinya seperti itu aja. Cepat atau lambat burung itu insya Allah bisa bersaing kalau menurut saya. Jadi itu untuk pola rawatan murai batu kejora.
jam 5 diembun, dijemur sampai jam 10, dimasukin ke umbaran, lalu dimasukin kandang harian, lanjut dikerodong, sore dibuka lagi, dimasukin kandang umbaran, jam 5 atau jam setengah 5 kita masukin kandang bulat lagi, kita kerodong lagi, usahakan burung sudah istirahat. Jadi memberikan ekstra pudingnya itu saya sebanyak 3 kali ya. Ingat, pagi, siang, sore. Itu doang. Nah, sehabis lomba di hari Minggu, saya hari Senin biasanya mengablaknya full seharian ya. Sesudah dijemur saya simpen atau saya taruh, masukkan ke kandang umbaran itu sampai sore. Dari Senin, Selasa, Rabu saya taruh sampai hari Kamis ya. Jumatnya di kandang bulat aja harian, Jumat, Sabtu ya sampai Minggu itu di kandang harian. Nah, untuk pola mandinya bisa seminggu 2 kali. Kalau memang di kandang umbaran ya biarkan semaunya dia aja mandinya, intinya seperti itu aja. Ikutin apa maunya burung dulu ya. Nah, untuk pemberian cacingnya bisa memberikan seminggu 1 kali 2 ekor ya untuk para sahabatku. Jadi intinya itu aja yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan permintaan para sahabat subscriber ya yang sudah WA, inbox maupun komen di konten saya sendiri untuk pola rawatan murai batu kejora, silahkan sudah saya bagikan dengan sejujur-jujurnya, nggak ada yang saya rahasiain, tidak ada yang saya umpetin ya, intinya mah nggak ada kuncian segala macam. Saya tidak takut kesaingin, saya tidak takut ilmunya disamain, silahkan. Karena rezekinya semua orang itu sudah diatur masing-masing sama Allah ya. Sudah ada takarannya ya. Intinya seperti itu aja. Semakin kita banyak mengamalkan dengan cara jujur apa adanya, insya Allah rezeki kita akan dipermudah dan urusan kita akan diperlancar. Berbagilah sesuai apa adanya dan sesuai faktanya dan porsinya, itu kalau menurut saya. Mungkin itu aja ya dari saya Sobat Kicomania, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Mungkin berjumpa lagi bersama saya di pola rawatan murai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.